Pemirsa, gara-gara berdampak dan membuat tidak nyaman terhadap lingkungan warga sekitar, usaha ternak ayam milik warga Kembiritan banjir tanda tangan. Tanda tangan oleh warga yang diwakili oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemuda tersebut meminta dan ditujukan kepada pemerintahan desa agar kandang ayam milik Agus tersebut ditutup sesegera mungkin lantaran sudah tidak mempedulikan dan bahkan menyepelekan kepentingan warga. Pemirsa, warga Dusun Temurjo, Desa Kembiritan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, mengeluh dengan adanya kandang peternakan ayam milik salah satu warga setempat yang dianggap mengganggu lingkungan sekitar. Pasalnya, kandang tersebut kerap menimbulkan bau tidak sedap, bertebaran jutaan lalat, dan tidak jarang membuat warga sekitarnya tidak nyaman. Kandang ayam tersebut diketahui milik Agus Jaini, warga setempat, yang berdiri sejak tahun 2016 dan telah beroperasi di atas lahan kurang lebih 7.000 meter persegi. Di lahan yang masuk Dusun Temurjo, Desa Kembiritan ini, oleh Agus didirikan 3 kandang ukuran besar. Rata-rata bangunan yang terbuat dari atap eternit dan kayu ini berisi ternak ayam berluasan masing-masing 500 meter persegi atau sekitar 1.500 persegi. Meski oleh masyarakat setempat diakui proses perizinan peternakan tidak pernah mendapatkan izin, namun proses peternakan tetap berlangsung hingga saat ini. Sejumlah warga bahkan merasa kesulitan untuk mengkomunikasikan dampak tidak nyamannya tersebut ke pihak peternaknya, yakni Agus Jaini sebagai pemiliknya. Bahkan, masyarakat mengaku dampak dari proses ternak ayam tersebut tidak pernah dipedulikan oleh Agus sebagai pemilik usaha. Dampak yang tidak nyaman oleh warga atau dampak negatif oleh warga tersebut yakni diantaranya lalat yang berterbangan hingga ke kampung masyarakat, bau yang tidak sedap bahkan menyengat, apalagi musim hujan tiba. Juga jalan rusak akibat banyaknya kendaraan besar milik peternak yang lalu lalang masuk kampung hingga jalanan warga rusak berat. Persoalan warga ini sebetulnya sudah pernah dijembatani oleh pemerintahan desa, namun belum maksimal dalam penanganannya, sehingga sekian tahun lamanya kandang ayam terus beroperasi. Usulan-usulan warga agar pemilik kandang mau menyepakati aturan yang ada ternyata hanya isapan jempol belaka. Pihak pemilik kandang terkesan menyepelekan dan terkesan adigang-adigung adiguna. Kini masyarakat Kembiritan Berang, terutama Dusun Temurjo, ini kembali serius mempersoalkan kandang ternak ayam tersebut. Masyarakat perwakilan dari mulai tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda menggalang sejumlah tanda tangan yang diberikan kepada pemerintahan desa setempat agar usaha ternak ayam di kandang milik Agus Jaini segera ditutup. Bila tidak, warga mengancam akan segera melakukan upaya demonstrasi yang melibatkan banyak orang atau menggunakan jalur hukum terkait dengan usaha ternak ayam di kampungnya. Sebab selama ini, menurut sejumlah warga, ternak ayam milik Agus diduga tidak memiliki izin usaha. Hal itu disebutkan warga selain tidak menghiraukan dampak lingkungan, warga tidak dimintai tanda tangan saat tahapan perizinan pendirian. Masalah itu ya Pak, untuk kandang ayam ya memang dari dulu ke masyarakat itu kan enggak, dalam pembangunannya kan enggak izin, enggak ada rembukan ke masyarakat yang khususnya yang ditempati kan RT 3. Itu yang pertama. Ya selanjutnya setelah itu yang dulu sebelum di close itu gejolak masyarakat ada Pak. Waktu itu ada rapat Pak Lurah ya, Pak Lurah, Pak Wokap, itu masalah lalat yang dulu. Setelah itu dibuatlah di close ya, semi ya, kayaknya ya semi close lah. Maksudnya di close itu ditutup itu ya Pak ya? Tapi kan ada bau masih keluar. Dan itu pun masyarakat ya masih dampak lingkungannya kan terbau ya. Masih ada bau ya yang ada, menyebar ya. Ya itu pertama
ada izin, rembukan masyarakat tidak izin. Dan jadi waktu itu tidak ada solusi, Pak? Solusinya yang ikut rapat ini, yang terdampak lalat yang dulu, itu solusinya yaitu jalan karena masyarakat itu hanya lalat, maka yang dibahas, yang diberantas mungkin ya lalatnya hanya saja. Lalat. Baunya masih ada. Ya dulu gimana Mas? Mas siapa namanya Mas? Boleh tanya enggak? Namanya siapa? Mas Yadi. Ya agak kesini Mas, agak kesini Mas. Ya Mas Yadi. Mas siapa namanya? Mas Yadi. Mas Yadi. Gimana dulu hasil rapat dulu ketika ada persoalan lalat itu? Clear atau gimana? Apa masih belum selesai sampai sekarang atau bagaimana Mas? Dulu itu rapat pertama tuh sini warga protes di kandang sini kan dulu, udah itu nggak jalan. Terus yang kedua juga, yang ketiga itu di rumahnya Pak Lasiman dulu itu didatangi Pak Kades, Pak Wo, Pak Babinsa, pokoknya lengkap lah perangkat desa sama warga berapa itu ya. Itu waktu itu lalatnya itu masih banyak itu. Jadi tidak ada solusi waktu itu ya? Sampai sekarang nggak ada. Tidak ada solusi ya, keputusannya gitu. Kalau yang hari ini dipersoalkan ya tetap itu ya Pak, lalat, kemudian aroma atau bau itu ya. Apa seperti itu? Ya itu sama apa jalan ini ya warga gimana? Yang agak sana itu apa jalan itu kan ya gimana Pak? Kalau minta apa ya? Ya kalau di sini kan ada dua pengusaha, Pak. Ada yang wisata dan yang satunya kandang. Kayaknya kandang. Kalau wisata itu kan dampak positif ke lingkungan, itu ke masyarakat kayaknya ya baik. Ada kontribusi gitu ya Pak, CSR gitulah ya, gampangannya ya. Nanti kalau wisatanya berkembang, kemungkinan ada ya ekonomi masyarakat kemungkinan ya itu ada dampaknya lah. Dampak positif. Ya, kalau kandang ayam itu kan ya hanya komersil pribadi. Ke masyarakat ya kalau ada kegiatan ya memang artinya nggak ada atau bagaimana Pak? Gamblang aja. Atau tidak seperti yang punya wisata atau bagaimana? Ya kemungkinan kan sama-sama besar ini Pak usahanya. Besar. Ya itu dari masyarakat sebenarnya sudah lama punya greget untuk menutup pada waktu itu, tapi tidak ada keberanian mungkin pada waktu itu karena orang kampung mungkin ada rasa sungkan. Nah, ketepatan di tetangga wilayah pengusaha ayam Mas Agus ini ada juga pengusaha wisata yang mungkin secara umum atau secara pribadi perusahaan sebelah yaitu perusahaan ayam itu mengganggu lah, karena yang satu sifatnya harus bersih karena wisata, yang satu ketepatan pada hari ini juga bau ini Mas, ini terasa menyengat baunya, terutama pada waktu musim hujan itu lalat atau kotoran dan bau itu sangat mengganggu di lingkungan, terutama dampaknya di masyarakat sini. Itu dampak dari lingkungan. Dampak dua yang terkait dengan infrastruktur jalan, karena setiap pada waktu panen atau ada kendaraan mengangkut dari kandang itu yang jelas seperti papeng-papeng yang semestinya muatannya terbatas itu melewati batas, akhirnya rusak semua. Itu dampak dari alat-alat yang masuk
ke wilayah pengusaha ayam. Di situ masyarakat banyak mengeluh karena Mas sudah lama, berpuluh-puluh tahun jalan ini baru bisa dibenahi ketika saudara Imam Maksum mendirikan wisata di sini. Ya mungkin monggo lah, Mas, monggo ketika itu hak pribadi, ketika Mas Agus ingin meneruskan usaha ayam, monggo, terutama persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi monggo diurus di situ. Selama ini kedekatan kepada masyarakat gimana sih, Mas Sugeng? Selama ini? Kedekatan di masyarakat kayaknya saya tanya-tanya kurang. Bahkan ya jarang, ya nggak pernah lah dia turun apa menanyakan gimana, apa ada dampak lalat atau dampak yang lainnya yang sifatnya merugikan lingkungan. Itu kayaknya nggak ada. Ya saya minta, kalau dari saya pribadi saya minta segera ditutup, itu aja. Ada harapan lain mungkin Mas Sugeng mewakili masyarakat? Harapan masyarakat yang jelas dari pihak pengusaha Mas Imam, karena Mas Imam ini untuk kepentingan umum dan mengangkat ekonomi, terutama ekonomi lingkungan, khususnya lingkungan Temurjo, umumnya Desa Kembiritan sampai meluas di Kecamatan Genteng, terutama untuk mengangkat nama daerah dan ekonomi masyarakat setempat juga ya. Betul, Mas. Persoalan warga ini sebetulnya sudah pernah dijembatani oleh pemerintahan desa, namun belum maksimal dalam penanganannya. Sehingga sekian tahun lamanya kandang ayam terus beroperasi. Usulan-usulan warga agar pemilik kandang mau menyepakati aturan yang ada ternyata hanya isapan jempol belaka. Pihak pemilik kandang terkesan menyepelekan dan terkesan adigang adigung adiguna. Kini masyarakat Kembiritan Berang, terutama Dusun Temurjo, ini kembali serius mempersoalkan kandang ternak ayam tersebut. Masyarakat perwakilan dari mulai tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda menggalang sejumlah tanda tangan yang diberikan kepada pemerintahan desa setempat agar usaha ternak ayam di kandang milik Agus J ini segera ditutup. Bila tidak, warga mengancam akan segera melakukan upaya demonstrasi yang melibatkan banyak orang atau menggunakan jalur hukum terkait dengan usaha ternak ayam di kampungnya. Sebab selama ini, menurut sejumlah warga, ternak ayam milik Agus diduga tidak memiliki izin usaha. Hal itu disebutkan warga selain tidak menghiraukan dampak lingkungan, warga tidak dimintai tanda tangan saat tahapan perizinan pendirian. Upaya apa yang sudah dilakukan oleh pihak pemerintahan desa ya? Ya gini, untuk kandang ayam yang ada di dusun kami, Dusun Temurjo, Desa Kembiritan, mulai awal sudah ada gejolak. Jadi mulai pendirian itu sudah tidak menghubungi pihak dusun, pihak desa, akhirnya masyarakat itu bergejolak. Awal pendirian pun sudah bergejolak. Jadi kami pada waktu itu pihak pengusaha ayam itu tidak mendatangi kita yang ada di pemerintahan dusun desa. Jadi kami dusun desa Babinsa Babi Kalimas pada waktu itu dipanggil warga yang keberatan pada waktu itu, dan kita sudah mediasi, akhirnya kita saling bagi rasa, wis kadung buat kandang, akhirnya berlanjut. Tetapi setelah berlanjut, warga tetap tidak mau menandatangani atas izin tersebut. Jadi selama ini pihak pengusaha ayam itu tidak pernah berkomunikasi dengan kami, pihak dusun, pihak desa. Dan pada tahun ini, tahun 2024 bergejolak lagi. Jadi nanti sore ini Jumat tanggal 21, pihak pengusaha ayam ini tiga-tiganya kami panggil di desa oleh Bapak Kepala Desa untuk mediasi, karena masyarakat sudah membubuhkan tanda tangan dan katakan bermusyawarah lah, masyarakat ini keberatan tentang ini. Gitu. Sebetulnya apa yang dipersoalkan oleh masyarakat desa sebetulnya apa ya?
Untuk masyarakat sudah lama memberi informasi pada kami bahasanya tentang muatan untuk pengiriman pakan ayam itu melebihi tonase. Karena jalan kami ini seperti ini. Jadi mulai pakan ayam terus kotoran itu mungkin lebih 10 ton. Ini lewat jalan yang baru kita paping. Ini memang jalan umum, tapi jalan umum untuk desa. Itu. Di laporan masyarakat sudah lama sebenarnya. Kami pun dari pihak dusun desa ya sidedeng lah, bahasanya seperti itu. Tapi dari pihak pengusaha ayam pun nggak pernah mendekat pada kami untuk konfirmasi seperti itu. Jadi kita sampaikan secara lesan, mbok yo lek nglebokne pakan ojo akeh-akeh, diklangsir aja. Tapi tetap sama pengusaha tetap dilakukan. Kira masyarakat itu mencuat. Kemarin itu sudah ruame karena paping yang sebelah timur baru kita pasang. Dan mengeluarkan kotoran itu sudah nggak layak tengah malam jam 12 jam 1. Di beberapa masyarakat yang mungkin ronda pada waktu itu mengetahui itu. Jadi truk itu sudah mayit lah. Saya keberatan muatan itu. Jadi ketika seperti itu masyarakat sudah bergejolak dan bertemu di pengajian malam Jumat itu Yasinan lingkungan. Itu sudah memutuskan akhirnya membubuhkan tanda tangan menolak kandang ayam ini. Selain muatan-muatan yang disampaikan masyarakat kepada kami, ini bau masih tetap menyengat. Harapannya Pak dari pihak desa? Harapan dari pihak dusun dan desa ini nanti sore kita adakan mediasi supaya nggak ada kekacauan lah di dusun kami, desa kami, Dusun Tumurjo Desa Gembiritan, dari pihak pengusaha kandang ayam, bahkan nanti solusinya gimana. Karena masyarakat sudah kayaknya nggak bisa dibendung lagi untuk tahun ini. Kalau dulu kita datang dipanggil warga masyarakat karena keberatan itu lalat dan sebagainya. Nggak ada namanya pengusaha ayam itu memberi konfirmasi atau apa ke pihak kami. Gitu. Ini selama ini tidak ada kontribusi ya terhadap masyarakat secara luas di sini ya Pak? Insya Allah seperti itu, karena ya pengusaha itu pastinya kan ada CSR. Itu. Jadi dari pihak pemuda pun menyampaikan lek panen kok ya menengahi. Kita menampung sebenarnya hal-hal seperti itu, laporan dari pemuda, dari masyarakat kita menampung. Cuma dari pihak pengusaha ayam itu nggak pernah mendatangi kita dari pihak dusun dan desa. Akhirnya kita menampung dulu permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan di Dusun Tumurjo ini. Khususnya di RT 3 RW 6 ini yang ketempatan kandang ini. Nggak ada hal lain sebenarnya. Karena dimanapun kandang ayam berdiri pasti lingkungan masyarakat bergejolak. Tapi kalau bisa kita minimkanlah permasalahan-permasalahan seperti itu. Ini kemauannya desa dan dusun seperti itu. Sementara itu, Agus Jaini yang ditemui tim Banyuwangi 1 TV menyebutkan, sebetulnya apa yang dituduhkan warga kepadanya dianggap tidak beralasan. Sebab selama ini dirinya sebagai pengusaha sudah melakukan apa yang dibutuhkan masyarakat. Bahkan dirinya mengaku sudah memberikan kontribusi lebih kepada warga saat dirinya sedang panen. Mungkin bisa disampaikan bahwa ada ungkapan masyarakat, bahkan sudah membubuhi tanda tangan soal usaha kandang ayam ini. Ada yang menolak gitulah, dengan alasan ada lalat, kemudian bau dan segala macam, atau mungkin limbah. Mungkin bisa disampaikan ya. Sekarang kenyataan kayak gini, mana lalatnya? Saya mencari lalatnya. Baunya ya kayak gini. Kalau masalah limbah itu berapa tahun? Satu tahun sekali dibuat ke Bali, dimuat truk. Ini nyatanya ini mana lalatnya? Kan nggak ada lalatnya.
Terus ini terus saya terus suruh gimana? Kalau udah nggak ada lalat, saya kerja usaha untuk mencari nafkah. Bahkan anak buah saya kalau nggak kerja di sini terus kerja di mana? Kan gitu. Saya lihat, bukan jangan saya aja. Saya lihat banyak lalat nggak? Ini ada ayamnya. Ayamnya ada. Coba saya cari lalatnya. Monggo saya cari. Lalatnya mana? Bisa masuk nggak Mas Agus? Ini gelap. Saya masuk. Ayamnya kecil. Oh, ayamnya kecil. Ayamnya masih kecil, takutnya ada. Namun sayangnya, saat tim Banyuwangi 1 TV meminta izin masuk melihat kondisi isi kandang ayam yang diternak, apakah betul masih ada ayamnya atau ada produksi atau tidak, Agus justru menolak memperlihatkannya dengan alasan ayamnya masih kecil. Sehingga kami tim Banyuwangi 1 TV tidak bisa menyampaikan secara gamblang apa yang sebetulnya terjadi. Sebab selama ini, menurut warga, justru lalat akan bermunculan saat kandang ayam sedang berproduksi. Saya masuk, ayamnya kecil. Oh, ayamnya kecil. Ayamnya masih kecil, takutnya ada. Agus pun segera mengajak kami untuk berbincang agak jauh dari pintu kandang yang kami tuju. Kemudian, Agus tetap bersikukuh bahwa pihaknya tidak seperti yang dituduhkan oleh warga. Bahkan anggapan RT RW yang tidak pernah datang di lokasi peternakan sudah berbeda dengan ungkapan warga dan perangkat desa yang benar-benar sudah mengkoordinasikannya dan sudah dibuatkan surat secara tertulis dan sudah dilayangkan ke pihak kandang. Lalu pernyataan siapakah yang dianggap salah dan benar? Virus dari luar. Mana coba? Lalat. Cari lalat. 1, 2. Ini udah lumrah. Seperti di rumah, seperti di kampung. Di rumah saya. Malah bahkan banyak kan di toko saya. Coba cari. Kerja ini saya kerja usaha. Makan dari nol. Tahu-tahunya kayak gini. Terus saya suruh gimana coba? Sedangkan sama Mbak Ibu kemarin disuruh usaha peternakan lele. Saya juga dikasih lele. Tapi sekarang nggak ada lalat, bilangnya banyak lalat. Baunya udah kayak gini, nggak ada bau, bilangnya bau. Limbah, katanya buahnya ngawur, buahnya di Bali, langsung diambil orang Bali, bukan di orang desa sini. Udah cukup segitu, jangan gitulah. Kalau keinginan sampean gimana tentang apa yang mungkin dijadikan sebagai penyampaian masyarakat itu? Kalau masyarakat sebenarnya kalau ada masalah sih itu biasanya itu Bapak RT ke sini. Selama ini? Lah ini selama ini kan nggak ada. Kalau ada masalah di masyarakat itu RT langsung datang ke sini. Lah sedangkan ini nggak ada, Pak RT nggak ada konfirmasi, orang kampung nggak ada masalah. Barusan kemarin panen saya kasih ayam semua, nggak ada yang bilang banyak lalat, banyak lalat. Bahkan tadi saya tanya di kampung sebelah itu. Sekarang kenyataan di kandang. Jangan asal nulis aja lah gitu. Sini juga orang usaha. Ngasih makan anak istri. Anak istrinya orang juga itu kerja yang di sini. Kalau masyarakat nggak ada masalah sebenarnya. Tapi kalau misalkan nggak ada masalah, kenapa masyarakat memberi tanda tangan sekian banyak? Bahkan pihak kepala desa juga tahu soal itu. Ya, sebenarnya itu masalah ini udah duduk bareng sama Bapak Lurah, Bapak Kepala Dusun, Bapak Babinsa, Bapak Kamtibnas, bahkan RT RW udah duduk bareng. Solusinya gimana dulu? Kalau lalat bisa nggak ada, itu solusinya kandangnya harus di-close. Sekarang udah saya close, udah nggak ada lalat. Terus saya suruh gimana lagi? Apa saya nggak boleh usaha? Apa kita masyarakat nggak boleh usaha supaya maju ekonominya? Gitu Mas. Atau mungkin ada ketentuan aturan yang mungkin sampai tidak lakukan atau tidak lalui gitu, apa seperti itu atau gimana Mas? Nggak ada. Kalau masyarakat itu kesepakatan. Nggak, maksudnya ketentuan aturan yang aturan mungkin nggak ada, masyarakat nggak ada usaha ngasih, izin dan segala macam gitu. Masyarakat nggak ngasih apa itu persyaratan kayak gitu. Kalau izin usaha itu dari kementerian ada. Karena apa? Ini datangin listrik sebesar itu 33 watt itu harus ada izin usaha. Kalau surat izin usaha dari kementerian ada.
Kalau kemasyarakatan itu kesepakatan. Kalau ada lalat, cepat ditanggulangin. Kalau nggak ada lalat ya udah. Ini sementara ini udah berapa tahun mulai corona itu masyarakat nggak ada komplain. Kan ini masyarakat tadi itu yang ya sebenarnya kalau masyarakat saya bilang tadi sebenarnya masyarakat nggak ada masalah. Biasanya kalau ada masalah itu RT langsung datang ke saya. Sedangkan ini RT nggak datang. Sebenarnya nggak ada masalah. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.